Relevansi inkulturasi musik dalam ibadah Kristen. Pentingnya inkulturasi musik dalam ibadah Kristen yang memperkaya pengalaman spiritual jemaat melalui integrasi elemen musik lokal. Pendekatan ini tidak hanya menjadikan ibadah lebih bermakna dan hidup, akan tetapi dapat juga menghubungkan iman dengan budaya serta memperkuat identitas lokal umat. Musik berfungsi sebagai alat teologis yang mengarahkan perhatian jemaat akan kehadiran Allah, sehingga ibadah berlangsung secara lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan komunitas lokal. Pendekatan inkulturasi ini mendorong gereja agar menerapkan praktik inklusif yang selaras dengan budaya setempat, sekaligus menjaga kesakralan liturgi. Integrasi musik tradisional dalam ibadah memberikan ruang bagi umat untuk mengekspresikan iman secara autentik melalui simbol dan ritus yang berakar pada budaya mereka. Selain itu, tulisan ini menekankan pentingnya dialog antara teolog dan musisi dalam menciptakan ibadah yang autentik, kontekstual, dan memperkuat pengalaman spiritual jemaat. 1. Musik sebagai sarana teologis dan budaya dalam ibadah Kristen. Pemahaman liturgi tidak dapat dianggap utuh tanpa kehadiran seni, musik, dan alat musik yang menjadi bagian integral dari perayaan iman umat. Seni dan musik bukan sekedar unsur pelengkap, melainkan secara rohani yang mengantarkan umat untuk mengalami kehadiran Allah secara lebih mendalam. Dalam konteks liturgi, musik berperan sebagai bahasa universal yang melampaui sekedar estetika dan berfungsi juga untuk menyatukan hati umat yang mengarahkan perhatian jemaat kepada misteri ilahi. Musik tidak hanya menyampaikan pesan iman, tetapi juga menciptakan pengalaman rohani yang mendalam melalui harmoni, ritme, dan melodi yang seringkali tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sehingga musik menjadi pengikat dalam persekutuan iman, membentuk kesatuan doa dan pujian di hadapan Allah. Lebih jauh lagi, musik dalam liturgi berfungsi untuk mengarahkan perhatian jemaat dalam perayaan ibadah lainnya, tidak hanya memperindah suasana, tetapi juga sebagai media kontemplatif yang membawa umat ke dalam keheningan batin dan penyembahan yang tulus. Dengan peran ini, musik menjembatani antara pengalaman manusia dan wahyu ilahi, menjadikan peran iman lebih hidup, mendalam, dan bermakna secara rohani. Walaupun liturgi pada hakikatnya dapat dilaksanakan tanpa iringan musik, pengalaman liturgis akan terasa lebih hidup, lebih agung, dan bermakna dengan kehadiran alat musik. Bunyi dan harmoni yang dihasilkan alat musik membantu menciptakan suasana sakral, memperdalam makna doa, serta menumbuhkan rasa syukur dan penghayatan spiritual di dalam diri umat. Dalam tradisi gereja Latin, organ telah lama menjadi instrumen utama yang mendukung peran liturgi karena karakter suara yang luhur dan agung. Namun demikian, gereja juga membuka ruang untuk penggunaan alat musik lokal dalam perayaan liturgi, asalkan penggunanya tetap menjaga kesatuan dan semangat ritual. Secara teologis dan pastoral, alat musik dalam liturgi memiliki 4 fungsi. Yang pertama, untuk memuliakan Allah dan menguduskan umat melalui keindahan suara yang mengangkat hati menuju penyembahan sejati. Artinya, melalui suara musik, tentu kita akan lebih bersemangat dalam
memuji dan memuliakan Allah. Yang kedua, berperan sebagai pengiring lagu, paduan suara, sehingga menjadi nyanyian lebih harmonis dan tertib. Artinya di sini bahwa ketika kita bernyanyi tanpa iringan instrumen musik, rasanya kurang lengkap, sehingga perlu digunakan alat-alat musik. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif umat dalam perayaan liturgi dengan mengundang mereka untuk terlibat secara penuh dalam pujian dan doa. Musik sangat membantu para jemaat untuk mengimani firman Tuhan dengan alunan musik. Yang keempat, menjadi sarana inkulturasi, yakni memperkenalkan kekayaan musik budaya lokal sebagai wujud nyata iman yang berakar dalam konteks budaya masing-masing. Eden 2023 halaman 9. Dengan demikian, alat musik tidak hanya berfungsi secara estetis, tetapi juga memiliki dimensi teologis, kultural, dan pastoral yang memperkaya kehidupan liturgi gereja. Musik berirama merupakan elemen penting dalam kebudayaan yang melampaui sekedar ekspresi estetis, berfungsi sebagai medium pewarisan nilai, identitas, dan pengalaman religius komunitas. Dalam teologi kontekstual, musik menjadi titik pertemuan antara iman dan budaya yang saling memperkaya melalui proses inkulturasi. Proses ini menggambarkan interaksi antara Injil dan budaya yang menghasilkan ekspresi iman kontekstual, di mana musik ibadah tidak hanya memperindah liturgi, tetapi juga mengarahkan umat menuju pengalaman religius yang otentik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Shorter 1988 halaman 153. Inkulturasi adalah perjumpaan transformatif antara iman dan budaya, dengan musik ibadah sebagai sarana teologis yang mengantarkan umat kepada pengalaman akan Allah dalam konteks budaya mereka, menunjukkan bahwa Injil dapat berakar dalam setiap kebudayaan tanpa kehilangan kebenaran universalnya. Musik berirama merupakan bagian dari budaya yang perlu dieksplorasi dan didialogkan secara kritis, bukan sekedar bahasa yang harus dipelajari. Proses inkulturasi mengembarkan interaksi antara iman dan budaya, di mana musik ibadah bertujuan menarik orang ke dalam pengalaman ibadah Kristen dengan elemen budaya yang akrab. Dua, landasan teori. Inkulturasi adalah proses integrasi Injil ke dalam budaya lokal dan sebaliknya, yang melibatkan interaksi dua arah yang saling menguntungkan antara gereja dan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk menjadikan Injil relevan dalam konteks budaya setempat, sekaligus mengakui dan memperkaya nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan gereja. Untuk mencapai tujuan ini, pelaksanaan inkulturasi harus dilakukan dengan pendekatan pastoral yang kontekstual dan sistematis, sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang ada. Teori inkulturasi dalam musik ibadah Kristen berasal dari konsep yang diperkenalkan oleh misionaris Katolik pada abad ke-20. Inkulturasi adalah proses integrasi Injil ke dalam budaya lokal yang memungkinkan ekspresi iman yang sesuai. Heli 2009 halaman 11. Yang berperan dalam teori ini menekankan dialog antara iman dan budaya. Elemen inti teori ini meliputi pengakuan terhadap budaya lokal, adaptasi elemen budaya dalam liturgi, dan dialog berkelanjutan. Interaksi antar budaya dan liturgi Kristen bertujuan memperkaya pengalaman spiritual jemaat. Inkulturasi musik seperti penggunaan gamelan dalam ibadah di Indonesia, tepatnya di Jawa, dapat memperdalam pengalaman ibadah dan mengatasi tantangan sejarah. Hal ini memperkuat identitas budaya dan menciptakan dialog antara kekristenan dan budaya. Teori ini menekankan pentingnya penilaian teologis untuk menghindari sinkretisme dan mendorong ekspresi budaya yang otentik, serta kolaborasi antara teolog dan musisi
untuk menciptakan liturgi yang mencerminkan keragaman budaya. Proses ini mengintegrasikan Injil ke dalam budaya lokal sehingga ekspresi iman menjadi lebih relevan. Heli adalah tokoh kunci yang menekankan dialog antara iman dan budaya. Teori ini mencakup pengakuan budaya lokal, adaptasi elemen budaya dalam liturgi, dan dialog yang berkelanjutan. Hubungan antara budaya lokal dan liturgi Kristen bertujuan untuk memperkaya pengalaman spiritual jemaat. Contohnya seperti penggunaan gembel tadi. Teori ini juga mengatasi tentang sejarah dan memperkuat identitas budaya. Teori ini juga menekankan pentingnya penilaian teologis dan menghindari skeptisisme menurut budaya yang sejati. Selanjutnya, inkulturasi musik dalam ibadah Kristen di Indonesia memiliki implikasi teologis yang signifikan bagi gereja lokal. Pertama, praktik ini menegaskan bahwa Allah hadir tidak hanya dalam teks suci, tetapi juga dalam budaya manusia. Shorter 1988. Musik sebagai ekspresi budaya berfungsi sebagai sarana pewahyuan yang menghubungkan iman dengan kehidupan nyata umat. Penggunaan musik tradisional dalam ibadah bukan hanya aspek estetis, tetapi juga tindak teologis yang menegaskan kehadiran Allah dalam konteks lokal. Schreiter 1997. Implikasi yang pertama adalah pemahaman baru tentang inkarnasi, di mana inkulturasi musik menunjukkan bahwa Allah berinkarnasi dalam setiap budaya, menjadikan sebagai wadah penyingkapan kasih-Nya. Bevans 2002. Dalam konteks Indonesia yang beragam, penggunaan musik tradisional dalam liturgi menghidupi misteri inkarnasi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Yohanes 1:14. Yang kedua, inkulturasi musik menyoroti dimensi pneumatologis dari karya Roh Kudus yang bekerja melalui simbol dan harmoni budaya. Dalam keragaman alat musik tradisional, gereja menemukan kesatuan dalam roh yang sama, menciptakan realitas Pentakosta baru, di mana setiap budaya memuji Allah dengan bahasanya sendiri. Amalodus 1988. Ketiga, terdapat implikasi eklesiologis yang menunjukkan bahwa gereja yang mengadopsi inkulturasi musik adalah komunitas yang hidup dan inklusif. Ini bukan kompromi iman, melainkan ekspresi gereja yang universal, menghargai keragaman lokal dan memperkaya tradisi iman global. Flannery 1996. Akhirnya, inkulturasi musik berfungsi sebagai sarana misiologis yang efektif dalam masyarakat pluralistik. Musik menjadi bahasa yang menjembatani perbedaan, membuat kesaksian iman lebih komunikatif dan kontekstual. Dengan menghadirkan ibadah yang mencerminkan identitas lokal, gereja tidak hanya menggerakkan hati umat beriman, tetapi juga membuka ruang dialog dengan mereka yang berbeda keyakinan, mendukung perwujudan damai sejahtera Allah di Nusantara. Selanjutnya, istilah inkulturasi diperkenalkan dalam gereja Katolik oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1909, dan sejak itu menjadi istilah teologis yang umum digunakan. Inkulturasi diartikan sebagai proses menanamkan Injil dan budaya lokal, memungkinkan umat untuk mengekspresikan iman Kristen melalui simbol dan nilai yang relevan dalam kehidupan mereka. Sementara kontekstualisasi yang lebih luas, teologi inkulturasi di Afrika menekankan bahwa hubungan iman dengan budaya lokal dan mendorong umat untuk menghidupi iman dalam konteks sosial mereka yang tidak terpisahkan dari pembebasan sosial. Tiga, tantangan inkulturasi musik dalam ibadah Kristen. Meskipun terdapat ada banyak manfaat dari penerapan inkulturasi musik dalam ibadah Kristen, kenyataannya masih ada kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik di lapangan. Inkulturasi seharusnya berfungsi sebagai penghubung antara iman Kristen dan budaya setempat,
Namun dalam praktiknya, bahkan gereja yang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya, Evans 2002, beberapa gereja masih merasa memiliki keraguan untuk mengintegrasikan musik tradisional ke dalam ibadah mereka, karena khawatir hal tersebut dapat mengurangi kesakralan liturgi atau merusak kemurnian ibadah yang telah diwariskan dalam tradisi Barat. Contohnya di gereja Batak, gereja HKBP, gereja belum mau menerima gondang sebagai instrumen untuk mengiringi nyanyian ibadah. Karena mengapa? Beberapa pihak gereja yang pernah saya tanya, mereka menganggap masih gondang itu memiliki sifat mistis seperti itu. Walaupun di sementara ini masih ada beberapa yang paling menggunakan teganing sama suling Batak. Untuk pemakaian udap, gong belum pernah ada. Meskipun banyak keuntungan yang diakui dari inkulturasi musik dalam konteks peribadatan Kristen, perbedaan yang mencolok antara teori dan praktik tetap ada. Idealnya, inkulturasi seharusnya menghubungkan iman Kristen dengan budaya lokal. Tetapi kenyataannya banyak gereja yang masih enggan untuk mengadopsi musik tradisional karena kekhawatiran akan kesakralan liturgi yang berakar dari tradisi Barat. Sorter 1988. Walaupun penerapan inkulturasi musik dalam ibadah Kristen menawarkan berbagai keuntungan, terdapat kesenjangan yang nyata antara teori dan praktis. Inkulturasi seharusnya berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan iman Kristen dan budaya lokal. Namun dalam kenyataannya banyak gereja mengalami kesulitan dalam penerapannya. Selanjutnya, ilustrasi tentang bagaimana teologi inkulturasi menjawab rekonsiliasi antara budaya-budaya pribumi dengan praktik ibadah Kristen. Teologi inkulturasi adalah pendekatan yang mengedepankan dialog antara iman Kristen dan budaya lokal, menciptakan pertemuan yang saling memperkaya. Dalam misi gereja, inkulturasi bukan hanya penyesuaian ajaran iman dengan budaya, tetapi juga proses teologis yang memungkinkan firman Tuhan hadir dalam konteks sosial dan budaya. Evans 2002. Melalui ini, iman Kristen dihayati dan dirayakan dalam simbol serta praktik yang berakar pada tradisi setempat, sehingga menjadi jembatan rekonsiliasi antara warisan budaya lokal dan ibadah Kristen. Pendekatan teologi inkulturasi menekankan pentingnya dialog antara iman Kristen dan budaya lokal yang saling memperkaya satu sama lain. Dalam konteks misi gereja, inkulturasi lebih dari sekedar penyesuaian ajaran. Ini adalah proses teologis yang memungkinkan firman Allah berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya. Dengan cara ini, iman Kristen dihidupi dan dirayakan dalam simbol serta praktik yang sesuai dengan tradisi lokal, menjadikannya sebagai sarana rekonsiliasi antara budaya asli dan praktik ibadah Kristen. Teologi interkulturasi berfokus pada dialog antara iman Kristen dan budaya lokal, menciptakan interaksi yang saling memperkaya. Dalam misi gereja, inkulturasi bukan hanya penyesuaian ajaran, tetapi juga proses teologis yang memungkinkan firman Tuhan berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya. Melalui pendekatan ini, iman Kristen dihayati dan dirayakan dalam simbol serta praktik yang berakar pada tradisi lokal, sehingga menjadi jalan rekonsiliasi antara warisan budaya dan ibadah Kristen. Teologi inkulturasi adalah pendekatan yang mengintegrasikan iman Kristen dengan budaya lokal, menjadikan budaya sebagai ruang teologis untuk pernyataan Allah. Schreiter 1985. Dalam konteks komunitas Kristen di Nusa Tenggara Timur, di mana pernah tradisi nenek moyangnya sebelumnya dihapus saat kedatangan Kristianan, sehingga memunculkan krisis identitas religius dan kultural. Teologi inkulturasi berfungsi sebagai jalan rekonsiliasi dengan mengaku nilai positif dari ritual tradisional dan mengintegrasikannya ke dalam ibadah Kristen.
sehingga menciptakan peraiman yang konseptual dan autentik. Proses ini tidak hanya memadukan simbol-simbol religius, tetapi juga memperdamaikan dunia iman dan budaya, menjadikan ibadah sebagai pengalaman yang bermakna bagi masyarakat setempat. Peran inkulturasi dalam mengartikulasikan pengalaman religius sekaligus mempertahankan warisan Kristen dan identitas budaya. Inkulturasi memainkan peranan yang sangat signifikan dalam menghubungkan iman Kristen dengan konteks budaya yang ada di sekitarnya. Dalam proses ini, iman tidak diharuskan untuk melepaskan akar budayanya, melainkan justru dihayati dan disucikan. Melalui inkulturasi, para penganut iman dapat mengekspresi pengalaman religius mereka dengan menggunakan bahasa, simbol, dan bentuk ekspresi budaya yang paling relevan bagi mereka, termasuk musik. Dengan cara ini, iman Kristen tidak hanya dilihat sebagai ajaran yang bersifat universal, tetapi juga sebagai pengalaman yang dinamis dan relevan dalam kehidupan sehari-hari orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Bebas 2002. Pentingnya menghindari sinkretisme sambil mendorong ekspresi budaya yang otentik. Inkulturasi dalam gereja menghadapi tantangan untuk menghormati budaya lokal sambil mempertahankan keaslian iman Kristen. Keberhasilan proses ini bergantung pada kemampuan untuk menyampaikan Injil dalam konteks budaya tanpa menghilangkan identitas budaya tersebut dan menghindari sinkretisme, yaitu percampuran ajaran Kristen dengan praktik keagamaan lokal yang dapat mengaburkan makna Injil. Oleh karena itu, diperlukan seleksi yang cermat dalam mengintegrasikan elemen budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Kristen. Sementara elemen yang bertentangan harus ditegaskan atau dimurnikan. Terima kasih.